Halo guys, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di my channel. Di video kali ini saya buat sebagai tugas mata kuliah dari kampus saya. Mata kuliahnya itu mata kuliah SO atau sistem operasi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses dalam sistem operasi. Ayo kita pindah ke kelas dan saya akan menjelaskan. Oke guys, sekarang kita sudah di kelas dan yang kalian lihat di sebelah saya yaitu slide presentasi. Di situ juga gambar awalnya terdapat gambar channel saya. Dan kita masuk dalam penjelasan. Penjadwalan proses atau lebih dikenal dengan nama penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah basis dari multiprogramming sistem operasi dengan cara men-switch CPU di antara proses. Akibatnya sistem operasi bisa membuat komputer lebih produktif. Tujuan dari multiprogramming adalah agar proses bisa berjalan secara bersamaan dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja CPU. Untuk penjadwalan CPU sendiri terdapat dua, yaitu non-primitif dan primitif. Saya akan menjelaskan yang pertama non-primitif. Algoritma non-primitif terbagi atas tiga, yaitu first in first out atau FIFO, short test job first atau SJF, 3. Highest response ratio next atau HRRN. Yang pertama, algoritma first in first out atau FIFO. Untuk kriteria first in first out sendiri terdapat dua menurut saya. Yang pertama, penjadwalannya lebih sederhana, dan yang kedua, setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan waktu kedatangannya. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan FIFO lewat satu contoh kasus. Terdapat 5 proses di mana memiliki burst time-nya masing-masing. Untuk P1 burst time-nya 5 second, yang P2 9, P3 4, P4 7 second, dan P5 11 second. Misalkan kelima proses datang secara bersamaan, yaitu pada detik 0. Di sebelah kirinya yaitu contoh soal yang tadi. Dan kita beri contoh, misalkan urutan masuknya P1, P2, P3, P4, dan P5. Diambil dari urutan P yang pertama saja. Maka Gantt chart penjadwalannya yaitu P1 0, yaitu diambil dari P yang pertama. Yang kedua 5 ini diambil dari burst time P1. Yang berikutnya 9 didapat dari burst time yang ke-3. Karena P3 memiliki burst time-nya yang kecil. Selanjutnya 16 didapat dari burst time yang ke-4 karena memiliki burst time yang kecil setelah P3. Kalian bisa tebak selanjutnya yaitu akan diproses P2 dan setelah itu akan diproses P5. 16 tambah 9 menjadi 25 dan yang terakhir 25 ditambah dengan 11 menjadi 36. Ini adalah gambar Gantt chart-nya jika urutan masuknya berurut, yaitu dari P1 sampai P5. Maka waiting time dapat dihitung sebagai berikut. P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 9, sudah berubah lagi, P4 sama dengan 16, dan P5 sama dengan 25. Maka rata-rata waiting time yaitu 0 ditambah 5 ditambah 9 tambah 16 tambah 25 dibagi dengan 5 sama dengan 11. Saya akan memberikan contoh yang kedua. Bagaimana jika urutan masuknya yaitu dimulai dari burst time-nya yang paling kecil, yaitu P3. Setelah itu P1, P4, P2, dan P5. Ketika kita sedang membahas burst time yang ini, maka Gantt chart-nya dari penjadwalan tersebut yaitu yang pertama 0, dan yang kedua 4, burst time P3, yang berikutnya 9, burst time P3,
ditambah dengan burst time P1. Berikutnya 16, 25, dan 36. Maka waiting time-nya yaitu P1 sama dengan 4, P2 sama dengan 16, P3 sama dengan 0, P4 sama dengan 9, dan P5 sama dengan 25. Dan rata-rata waiting time yaitu 4 tambah 16, tambah 0, tambah 9, tambah 25 sama dengan 54 dibagi 5, hasilnya 10,8. Dari kedua contoh sebelumnya, kasus yang kedua lebih baik daripada yang pertama, di mana kita memakai burst time yang paling kecil karena faktor kedatangan FIFO. Berikutnya algoritma shortest job first atau SJF. Kriteria shortest job first atau SJF menurut saya cuma satu yang paling penting, yaitu proses yang mempunyai burst time atau waktu running yang lebih pendek yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Contoh soal, ada 3 proses di mana terdapat arrival time dan burst time-nya. Untuk P1 arrival time-nya 4 second atau waktu kedatangannya pada detik keempat, dan burst time-nya yaitu 3 second. Untuk P2 waktu kedatangannya arrival time yaitu di detik ke-7 dengan burst time-nya 2 second. Dan untuk P3 arrival time-nya di detik ke-0 waktu kedatangannya dengan burst time-nya 5 detik. Maka Gantt chart penjadwalan dari tabel di sebelah kiri yaitu urutannya P3, P2, dan P1. Kenapa P3? Karena P3-nya waktu kedatangannya di detik ke-0 dengan burst time-nya 5. Dan P2. Kenapa P2? P2-nya itu diproses lebih cepat daripada P1, yaitu cuma 2 detik. Yaps, inilah burst time-nya dengan 2 detik. Karena itu dia masuk lebih duluan daripada P1. P2 di Gantt chart ditambahkan dengan P sebelumnya, yaitu 2 tambah 5 sama dengan 7. Dan yang terakhir P1 dengan di Gantt chart menjadi 10. Maka waiting time-nya yaitu P1 sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. P2 sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Dan P3 sama dengan 0. Jadi saya akan jelaskan. P1 7 dikurangi 4. 4 ini didapat dari arrival time-nya, waktu kedatangannya. Jadi P1-nya sama dengan 7. Ini dia P1. Dan ini P1-nya 7 dikurangi dengan 4. 4 yang ini. Arrival time-nya. Sama dengan 3. Dan P2 yaitu 5 dikurangi dengan 3. Dimana arrival time-nya dari P2 yaitu 3. Sama dengan 2. Dan P3 tetap 0. 0 dikurangi 0, 0. Maka rata-rata waiting time-nya yaitu 3 ditambah 2 ditambah 0 dibagi 3 sama dengan 1,67. Untuk algoritma SJF mungkin yang paling sederhana, karena mengeksekusi waktu yang paling pendek, baru yang paling panjang. Berikutnya, algoritma Highest Response Ratio Next atau HRRN. HRRN. Kriteria HRRN atau Highest Response Ratio Next menurut saya ada 2. Yang pertama, menggunakan prioritas dinamis. Apa itu prioritas dinamis? Prioritas dinamis itu dimana memakai rumus seperti ini. Prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Yang kedua, penjadwalan ini memperbaiki penjadwalan SJF atau penjadwalan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh soal. Untuk contoh soal HRRN seperti ini, di mana terdapat 3 proses dan memiliki arrival time dan burst time. Untuk P1, arrival time-nya pada detik ke-0 dan burst time-nya 8 detik. Untuk P2, arrival time-nya 5
dan burst time-nya 6. Untuk P3, arrival time-nya 2 pada detik kedua dan burst time-nya 4 detik. Maka yang pertama, ingat di sebelah samping itu tabel. Yang pertama kita peroleh gancar di awal. Ketika P1 selesai diproses, maka waiting time sementaranya yaitu P2 sama dengan 8 kurang 5 sama dengan 3. P3 8 kurang 2 sama dengan 6. 8 ini adalah burst time-nya P1. Dan 5 dan 2 ini adalah burst time-nya P2 dan P3. Di mana P2 memiliki burst time-nya 5 dan P3 memiliki burst time-nya 2. Jadi 8 kurang 5 sama dengan 3. 8 kurang 2 sama dengan 6. Maka kita peroleh P2 sama dengan 3 ditambah 6 dibagi 6. Dimana sesuai rumus yang tadi. Nanti akan saya tampilkan. Yap, sesuai rumus yang ini. Berikutnya kita peroleh P3 sama dengan 6 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,5. Dan P2-nya 3 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,5. Jika kalian bingung, maka 3 ini diperoleh dari hasil pengurangan yang sebelumnya. Dan 6 ini diperoleh dari burst time, waktu dia dilayani, waktu proses ini dilayani. Begitu juga 6 tambah 4. 6 ini diperoleh dari hasil perhitungan yang tadi, ini. Dan 4 ini diambil dari burst time-nya, waktu dia dilayani. Maka hasilnya 2,5 dan 1,5. Jadi kita peroleh proses P3 mempunyai prioritas lebih tinggi daripada P2. Karena itu gancarnya akan berubah. Sehingga dieksekusi P3 setelah P1 dieksekusi. Kita peroleh gancarnya yang berikut seperti ini. Yang pertama P1 0 dan berikutnya 8. Setelah itu P3 diproses, yaitu 12. Jadi 8 ditambah dengan 4 sama dengan 12. Setelah itu barulah P2. 4 ditambah 12 ditambah 6 sama dengan 18. Maka kita peroleh waiting time-nya P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 12 kurang 5 sama dengan 7. 12 ini yaitu ini hasil gancar yang sekarang dikurangi dengan 5. 5 ini waktu kedatangannya, arrival time. Jadi 12 kurang 5 sama dengan 7. Lalu P3 sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. 2 ini adalah arrival time dari P3. Maka rata-rata waiting time-nya yaitu 0 tambah 7 tambah 6 dibagi dengan 3. Hasilnya 4,33. Jadi begitulah penjelasan tentang algoritma non-primitif dari penjadwalan proses. Menurut saya video ini sudah cukup panjang dan saya tidak akan menjelaskan lagi algoritma primitif dalam video ini. Namun jika kalian mau, silakan kalian komentar sebanyak-banyaknya dan saya akan membuat part 2 yaitu algoritma primitif. Terima kasih sudah menonton. Dan jika kalian mau mendownload file dalam video ini yaitu file PowerPoint, kalian dapat mendownload di link deskripsi. Oke, bye-bye.